Di sini kami sampaikan, refleksi ke belakang lagi terkait, kesiapan kita, pengamanan kita, mulai dari Ramadan sampai, kita merayakan Idul Fitri kemarin. Jadi kita ulas kembali dari, bulan Ramadannya, segala usaha upaya sudah kita perbuat. Ya mungkin dari kegiatan rutin kita, patroli rutin yang kita sampaikan, yang kita gulirkan mulai dari, 1 Ramadan kemarin, mulai dari tanggal 1. Kita segala upaya kita buat mulai dari patrolinya, kemudian kita kerahkan seluruh dai kita safari keliling. Kebetulan kita Polres itu punya dai. Dai ini kita kerahkan kepada seluruh di beberapa masjid yang ada di Kota Madia dan juga di kabupaten untuk menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Kemudian yang kedua, kita juga mengerahkan patroli kota yang punya Samapta yang bertujuan untuk memonitoring wilayah situasi baik di kabupaten atau di Kerinci, dan kita juga mengerahkan elang kota yang dari Reskrim, dan hasilnya di hari kelima waktu itu, hari kelima bulan Ramadan yang terjadinya perang sarung di Mhm. wilayah Situ Laut, itu bisa kita redam dan kita mengamankan beberapa pelaku, dan mirisnya memang ya pelakunya itu semua di bawah umur, dan mulai setelah kita amankan di bawah umur, kita buat surat pernyataan, kita panggil orang tua dan kepala desanya, dan mulai hari kelima sampai berakhirnya bulan Ramadan kita memasuki bulan Idul Fitri, perang sarung antar pemuda ini tidak ada lagi. Kemudian yang dikhawatirkan di awal itu perang mercon mungkin, nah ini juga sudah kita antisipasi. Intelijen kita sudah mendeteksi dalam arti, melaksanakan monitoring kepada seluruh penjual mercon yang ada di sini untuk menghindari perang-perang sarung itu. Jadi mungkin kita petakan yang di wilayah kabupaten mungkin pada saat kemarin ya mungkin menjadi atensi kita, Tanjung Paus Semerap, kemudian Tebing Tinggi dengan Sleman, Mhm. itu sudah kita petakan. Mungkin kalau di wilayah kota mungkin yang di Tanah Kampung itu juga sudah kita petakan, sehingga penempatan personil kita pada saat bulan Ramadan kemarin berjalan efektif, sehingga mungkin masyarakat bisa melihat Ramadan untuk tahun ini betul-betul bisa aman dan kondusif. Dan kemudian kita masuk ke, Idul Fitri kemarin, kebetulan kita melaksanakan operasi ketupat yang mulai dilaksanakan dari tanggal 26 sampai tanggal 8, yang mana untuk penempatan posnya juga memang kita buat pos pengamanan dan juga pos pelayanan. Yang mana pos pengamanan kita buat di danau, yang mana danau ini juga menjadi antisipasi kita dikarenakan dulu pernah viral ya. Mhm. Pernah viral dalam arti, ongkos parkir termahal di dunia katanya di Mhm. danau. Jadi ini sudah kita antisipasi, kita buatkan pos pamnya di sana. Kemudian pos pelayanan kita yang di Bedeng 8 Batang Merangin. Tujuan kita di sini adalah menghimbau kepada para pemudik untuk istirahat dulu di posyan, dikarenakan perjalanan jauh, kita kasih rest area di sana di posyan yang ada di Batang Merangin Bedeng 8, sehingga masyarakat yang mau masuk Sungai Penuh juga kondisi badannya sudah fit. Mhm. Kemudian untuk pos pengamanan yang kita buat di Sungai Penuh, di pos lantas, ini antisipasi kita juga, untuk menghindari arus kemacetan pada saat mungkin pasar Mambo kemarin, dan juga pada saat arus mudik dan arus lebaran, balik lebaran. Kemudian kita juga buatkan pos pelayanan di puncak, dan mungkin ini yang viral kemarin, Mhm. yang kita lihat bagaimana kesigapan anggota kita membantu masyarakat yang hampir masuk jurang, kemudian dengan kesigapan anggota kita di sana, keselamatan daripada masyarakat kita yang pemudi ini mungkin lelah sudah melaksanakan lebaran, ini bisa kita amankan sehingga tidak ada terjadi korban jiwa. Kemudian kita masuk ke pos pengamanan yang ada di Kaiwaro. Objek wisata sekarang ini menjadi primadona itu adalah di Kaiwaro. Dan ini sudah kita antisipasi dengan membuat pos pam yang ada di Plompe, yang dekat, mungkin ada stroberi di situ, pohon anggurnya di situ, kemudian, air terjun Tulun Berasap. Dan memang masih ada kekurangan, yang kita akui masih ada kekurangan, seperti mungkin kemacetan yang belum bisa kita urai, tapi sebenarnya bukan gara-gara personil kita yang kurang sigap di lapangan, tapi memang kondisi jalan kita memang sempit, Mhm. dan juga yang kedua arus kendaraan memang untuk lebaran tahun ini kalau kita evaluasi dari tahun kemarin memang untuk mudik tahun ini cukup besar.
baik yang mudik melintas lewat Kerinci juga ataupun masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh yang mudik itu juga cukup banyak Pak Des. Jadi ini refleksi gambaran kita mulai dari bulan Ramadan sampai kita dimasuki dari Idul Fitri, dan hasil evaluasi kami kemarin, dan ini juga kami nilai cukup efektif dan berhasil. Kita lihat dari mungkin angka kecelakaan lalu lintas, dan Polres Kerinci, kebanggaan kami juga ini dikarenakan dukungan masyarakat. Untuk Polres Kerinci laka lantas itu nihil, dalam arti nol. Jadi bandingkan tahun kemarin ini memang penurunannya cukup drastis, dalam arti kalau tahun kemarin kita masih ada 3 laka lantas, tapi untuk tahun ini nol. Jadi nol memang, ini berkat kesigapan kita juga mengantisipasi, apalagi kita juga kemarin itu disibukkan ada kunjungannya Pak Menteri Koordinator Hukum ke sini, dan itu juga sudah bisa kita antisipasi. Jadi pada saat beliau juga kembali ke Jakarta kemarin, beliau cukup apresiasi terkait masalah baik pengamanan di jalur ataupun pengamanan objek wisata. Kemudian dapat kami sampaikan juga di sini terkait pengamanan objek-objek wisata, mungkin ada juga yang viral kemarin Mbak Des. Iya. Terkait masalah di Air Panas Semurup dan juga Pulau Sago yang ada di Batang Merangin, dan ini sudah kita antisipasi, dan setelah kita klarifikasi, kita cek recheck, dan memang hasilnya nihil, hoax. Beritanya itu adalah hoax, dan kita sudah menempatkan seluruh personil kita yang ada objek wisata baik di kabupaten ataupun di kota. Tujuan kita apa? Memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat sehingga liburan Lebaran tahun ini masyarakat kita baik dari luar ataupun dari dalam betul-betul nyaman melaksanakan wisata di Kerinci.